Yesus yang di muka bumi ini, yang hidup ribuan tahun yang lalu itu Tuhan bukan? Ya, Tuhan. Kalau dia punya Tuhan, berarti Tuhan menyembah Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan menyembah Tuhan, ya. Sebelum ke situ kau pelajari dulu siapa tuh Yesus. Ini kan lelucon sudah basi. Kan? Mulai. Iya. Mulai bingung, mulai. Jawab aja. Pelajar dulu, ayo. Kita apa dari Kau jawab. Yesus kan Tuhan, kata orang Kristen. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang kau bilang itu lagi? Oke, Tuhan kan yang lahir itu, betul nggak? Ya, betul. Nah, Yesus yang lahir itu kan Tuhan. Berarti dia bertuhan. Dia bertuhan. Kan dia Tuhan itu sendiri. Baca Matius 11:25, botol. Baca. Coba. Bentar botol, baru kita buka dulu ayatnya betul. Kau abangmu kau bilang botol, nggak ada sopan memang. Berapa tadi ayatnya? Matius 11:25. Enggak. Matius. Kita pakai manual kan masih, Bang? Matius 11 ayat 25. Ya. Bacalah, baru ku tengok dari sini. Nanti kau ngarang-ngarang cerita. Apa? Bacalah. Ya kau baca Matius 11:25, kenapa? Aku yang baca, kau baca sendiri. Kau yang bernarasi, kau yang baca. Kalau aku nanti bernarasi, aku yang baca. Oke, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Yesus mengatakan bahwa Tuhan langit dan bumi ini adalah Bapa. Apakah Yesus yang mengatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi itu adalah Tuhan? Ya, karena dia itu kan di bumi ini kan sebagai manusia. Ya, Tuhan dia bukan. Sembahlah aku, katanya di bumi ini. Dia sedangkan dia manusia. Pertanyaan saya, Yesus yang mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi itu Tuhan bukan? Ya jelas lah Tuhan. Berarti Tuhanmu punya Tuhan. Kok Tuhanmu punya Tuhan? Macet. Itu sebagai manusia, Dinda. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Kau gak paham-paham. Sudah lama diskusi sama kau, tapi gak paham juga. Iya, kok akui aja, udah kau akui. Apa susahnya mengaku gitu loh? Akui aja kalau memang faktanya seperti itu. Seharusnya Abang Mini kau dengarkan kalau ngomong biar kau paham. Iya. Gak pernah kau dengarkan Abang ngomong, makanya kau kepikir. Ya, baik. Itu aja terus. Ini aku sambil kerja aja diskusi sama kau, ini sepele kali ya. Aku juga dari dulu sambil kerjanya. Oke. Yesus di dalam Matius 11:25 mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Bapa itu Tuhan, sepakat tidak? Menurut Yesus Tuhan tuh apa? Menurut Yesus Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi, sepakat tidak? Jelas lah, Bapa itu kan Allah. Allah itu pencipta langit dan bumi. Ya iya. Oke, ketika Yesus mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, apakah Yesus juga Tuhan? Yap, sebagai manusianya. Karena Tuhan Allah menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Tuhan bukan? Ya. Berarti Tuhanmu punya Tuhan. Kok Tuhanmu punya Tuhan? Dia kan sudah menjadi Lanjut nih, aku sambil kerja nih. Nah, dengar abangmu ngomong dulu nih, kau berpaham. Silakan. Oke, dia kan sebagai manusia. Nggak mungkin dia mengatakan dirinya akulah Allah, sembahlah aku. Nggak mungkin kan sebagai manusia? Ya mungkin lah, kenapa nggak mungkin? Kok nggak mungkin? Di mana dalilnya dia menyatakan dia aku sembahlah aku adalah Allah? Kan ada. Ya kan kau tanya mungkin apa enggak? Ya mungkin aja, kenapa enggak karena mungkin? dia datang ke dunia bukan untuk mau disembah, tetapi dia untuk mengajarkan kebenaran. Betul. Dan mengajari kasih. Karena itu dia itu Allah yang menjadi manusia. Di mana dikatakan dia Allah yang menjadi manusia? Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 14. Baca. Oke, saya baca ya. Baca. Nah, Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu Firman. Ya, Firman ini siapa? Ya, Firman itu Firman lah. Ya. Oke, kau belum paham loh. Abangmu udah capek ngajarin dulu. Coba Yohanes 1 buka. Firman itu siapa? Coba buka. Ya Firman lah. Iya, Yohanes 1 buka dulu. Ya kau lah yang
Lo kau lah yang buka kan, kau yang menarasikan ya, kau yang buka yang baca. Baru baca Apa? ya. Kau kan nggak ngerti firman kan? Oke. Baik. Yang mulanya adalah firman. Dah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Oke. Jadi firman tadi siapa? Allah. Pintarnya kamu deh. Oke. Gimana? Kamu nggak pindah-pindah dari dulu. Oke, baik. Menjadi Oke. manusia dia. Allah Habis itu dia telah menjadi manusia. Iya, benar, pintar. Oke, baik. Ketika Allah menjadi manusia, Berarti ini manusia ini sabar. Berapa Gantian, jelaskan sebentar. dulu biar kau paham. Ketika Allah itu menjadi manusia, dengar dulu saya. Ketika Allah itu menjadi manusia, maka ia disalibkan, betul? Betul. Ya. Nah, Berarti Allah disalib. manusianya. Oke, baik. Nabi Muhammad menurutmu siapa? Ya Nabi kalian lah. Nabi Muhammad ini penerima firman bukan? Iya. Kalau firman Dia kan duluan manusia. kalau firman duluan daripada Nabi Muhammad, siapa yang terima firman? Ya manusia. Manusia siapa namanya? Manusia. Semua Siapa manusia. namanya? Semua manusia penerima firman. Iya, melalui Tetapi siapa? bukan Melalui utusan, Muhammad. bodoh. Firman itu ada. Nah, itulah letak kebotolanmu itu. Itu Tuhanmu aja. Sekarang saya tanya, lebih mana? Lebih mana Yesus? Oke, lebih mana Gini, Yesus? gini. Lebih duluan mana? Bentar. Sebentar. Enggak, Tunggu bentar dulu. Ini belum selesai. Gantian, Oke. lo gantian Jadi, dong. Nabi Muhammad ini sebelum sebenarnya Al-Quran, mendengar dulu lah. Apa? Jadi Muhammad ini agama apa sebelum ada Al-Quran? Agamanya Ya, tauhid. apa itu tauhid itu? Ya, menuhankan Islam, Tuhan yang esa. Kristen. Hah? Menuhankan Tuhan yang esa, berserah diri Islam lah. Tapi Nabi Muhammad dulu ada daripada firmannya. Gimana sih? Iyalah, ya Nabi Muhammad dia, Islam lah. Naikin Masa aku dia satu lagi deh. percaya dengan firmannya sedangkan dia belum Loh, agama Islam? Loh, Gimana? Nabi Muhammad itu Islam. Siapa bilang dia bukan Islam? Mana Iya, datanya kalau Nabi oke. Muhammad bukan Nah, Islam? berarti duluan Nabi Muhammad. Dari mana dia tahu firmannya kalau dia duluan lahir daripada firmannya? Iya, dari ajaran Tuhan sebelumnya lah. Ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi ajaran kalian apa sebelum Al-Quran apa? Loh, ajaran Tuhan itu sama. Kan utusan sebelum Nabi Muhammad kan ada. Iya, ajaran kalian kan Al-Quran itu kan setelah Muhammad ada. Berarti Bapak- sebelum Muhammad ada itu apa? Ajaran kalian apa? Ya, ajaran Apa nama- Islam tetap nama lah. Ajaran kitabnya? Islam. Iya, apa nama kitabnya sebelum Nabi Muhammad ada? Taurat, Injil. Uni ambil alih deh. Oke, kita lanjut materi kita. Teman-teman sudah melihat tadi di awal bagaimana diskusi antara Iqbal dengan siapa namanya, akun bernama siapa namanya ini? Kristen satu ini ya. Di mana orang Kristen ini bertanya tentang hal yang sebenarnya dia nggak paham dasar-dasar etimologi bahasa. Dia tidak mengerti apa itu wahyu, dia tidak mengerti. Jelaskan aja, jangan framing. Saya bukan budak. Saya bicara sesuai dengan, apalagi di Komal Islam. Kalau kamu merasa ke framing itu derita kamu. Jelaskan aja, Ya, melaporlah kantor polisi. Kalau nggak ngerti bertanya, Nggak ada urusannya. Gini, Kristen di sini ini, Kristen di sini ini tugasnya hanya bertanya. Iya, Itu ya. bernarasi aja, bernarasi. Ya udah kau diam. Kau tunggu. Kau di sini siapa? Adek, saya tanya. Anda di sini siapa? Aku Nak? ini abangnya Iqbal. Oh, Iqbal, Tanya Iqbal tolong itu. turunkan Iqbal dulu itu orang ini. Orang adik awak ini itu. tidak, orang ini nggak ada akhlak, nggak ada adab, dan mungkin nggak akan Nah. bisa jalan diskusi dengan orang ini. Turunkan Iqbal, ya. Biar kita lanjut dulu. Iqbal jadikan Uni moderator, kalau nggak Uni yang turunkan. Nah, teman-teman, itu ciri-ciri umat Kristen tidak berilmu tapi sok paten. Ini yang kita nggak mau. Orang yang tidak terdidik akan begitu, nggak ngerti apa-apa tapi sok paten. Orang berilmu tidak akan bicara seperti itu, teman-teman. Ya, teman-teman. Tadi orang Kristen tadi itu debat dengan Iqbal. Teman-teman sudah lihat di awal kan? Apa pertanyaan mereka? Mereka itu mempertanyakan pertanyaan mereka itu pertanyaan yang mereka tidak pahami esensi dari pertanyaan mereka. Contoh, ciri-ciri pertanyaan Kristen itu begini: siapakah yang melihat Tuhanmu menciptakan alam semesta? Ini pertanyaan dungu. Karena tidak ada satupun manusia yang membuat statement bahwa ada yang melihat Tuhan mencipta. Apalagi menciptakan manusia, kan goblok itu namanya. Nah, dari mana kita tahu informasi penciptaan? Dari pemberitahuan Tuhan kepada para nabinya, makanya kita tahu. Makanya ini disebut dengan informasi teologis, yang disebut dengan wahyu.
cepat dan tersembunyi, bukan informasi sejarah historis. Karena kalau informasi historis, ya, kalau informasi historis, aduh ini maaf ya, saya ke-trigger dengan orang-orang kalau komen tuh nggak ada gunanya komentarnya ya. Di-tag lagi nama saya nih. Ini ganggu saya lagi pemaparan materi loh kamu loh. Ini Amantubillah 03. Anda, saya lagi ngomong, Anda tag nama saya, ke-trigger saya. Sudah tahu orang gila dilayani. Anda tahu kan, ini adalah ruang apologetika di mana kita juga harus memperlihatkan orang gila dengan kegilaannya supaya Anda tahu beda orang gila dengan Anda yang waras. Apakah kami layani? Jangan ganggu saya lagi bernarasi lah. Kalau Anda mau typing aja, jangan tag nama saya lah. Tolong ya Bang Amantubillah ya. Kalau Anda merasa jauh lebih hebat daripada saya dan Iqbal, Anda naik ke sini. Hadapi orang-orang Kristen yang menghujat Tuhan Anda, Tuhan kita. Ya. Tolonglah, Anda Islam jangan kayak Kristen komentarnya. Ya. Nah, jadi teman-teman, orang Kristen pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang memang pertanyaannya itu bukan berasal dari intelektualitas, tapi dari kedunguan mereka sebagai umat Kristen. Kenapa? Karena paradigma kita dengan Kristen itu jauh berbeda. Dalam paradigma kita, Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan yang tidak pernah mati. Paradigma Kristen, Tuhan yang hebat itu ada Tuhan yang pernah mati. Di sini saja logika kita sudah berbeda. Dalam iman Kristen, beda antara Tuhan dan manusia itu nggak ada. Sama, karena Tuhannya menjelma jadi manusia. Dalam iman Kristen, kitab itu dikatakan suci kalau suci menurut mereka, bukan memiliki parameter yang spesifik. Maka, secara paradigma, kita dan Kristen berbeda. Nah, tapi kenapa kita tetap harus berilmu dalam menghadapi Kristen? Jadi kalian bilang begini nanti ya, kan Kristen bodoh, dungu, ngapain terlalu berilmu, ngapain kita kuliah, ngapain kita harus bisa bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, orang pakai bahasa Indonesia aja mereka udah KO. Bro, sayangku, cintaku, I love you kepadamu, dengarkan baik-baik saudaraku. Islam itu value-nya terangkat karena ilmu. Dan tugas kita itu bukan memahamkan orang dungu dengan pilihannya, tapi kita ini wajib tuntut ilmu. Iqbal ini sudah jatuh kepada dia wajib tuntut ilmu. Karena tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Nah, kalau Iqbal ini dia mapan bahasa Arabnya, dapat sertifikasi dari guru yang kredibel, yaitu guru Mores Sapri Saleh misalkannya, maka ketika dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah, dia berhak. Apa yang kamu sampaikan Iqbal? Saat ini Iqbal hanya boleh mengutip perkataan ulama, tapi nanti dia sudah bisa menganalisa karena dia mengerti nahwu dan sorof. Itu loh. Jadi kita ini berilmu bukan memahamkan orang dungu, tapi men-trigger umat Islam untuk mengembalikan marwahnya Islam ini dengan mencintai ilmu pengetahuan. Gimana kita mau debat sama Oten, kita aja gak cinta ilmu. Ini yang saya ajak, ini yang saya tekankan. Kenapa? Saya sudah terapkan untuk diri saya sendiri. Saya saja yang sudah kuliah masih value-nya belum terupgrade secara akhlak, masih bisa ke-trigger dengan Oten laknat. Apalagi yang tidak sama sekali mendapatkan wawasan keilmuan. Biarkan apologet Kristen semakin down secara value karena mereka dibiayai untuk menghujat, bukan untuk belajar. Mari kita umat Islam, apologet Islam terbang tinggi terus dengan kaidah ilmunya. Saya mau Iqbal ini 2 tahun lagi tuh dia sudah punya gelar di belakangnya itu sebagai seorang yang berhak bicara tentang agama. Serius, wallahi saya ingin kali Iqbal itu nanti, Iqbal, Bang Faru, Nandar, Jimen, Simika, itu bahkan fasih bahasa Arabnya nanti. Sehingga dia ketika menjelaskan Al-Qur'annya itu bukan congortologi, tapi karena dia punya basic keilmuan. Ini ide saya, ini program kami. Program kami bukan program dari saya pribadi, dari banyak pihak. Nah, kalau memang Anda ingin sungguh-sungguh silakan, dan mohon maaf, masalah uang di program mesia.org itu mengedepankan transparansi. Maksudnya apa? Kalian bisa kawal uang kalian di mesia.org. Kalian bisa lihat uang itu masuk dari mana, keluarnya kemana, saldonya berapa. Sehingga jikapun kalian mau mengaudit secara personal, kami bebas untuk diaudit. Itu kami, program kami ya. Oke, lanjut. Nah, jadi Kristen-Kristen, kalian itu, kami ini hadir untuk kalian, memberikan wawasan dan edukasi terkait teologi, Islamologi, dan Kristologi untuk kalian. Kami punya hak tentang hal itu. Kalian juga punya hak.
kami izinkan kalian menjelaskan agama kalian, tapi kami akan tanggapi. Maka kalian umat Kristen, marilah masuk di komal kami untuk bertanya saja kalau awam dan menjelaskan kalau berilmu. Kenapa kami menghindari diri kalian? Sorry, ada suara anak kecil menangis ya. Maaf ya. Supaya kalian Kristen-Kristen itu tidak setiap hari mempertontonkan kebodohan kalian gitu ya. Supaya kalian, sorry aku mute dulu ya suara anak kecil ini. Ya intinya itu. Iqbal ambil alih ini bawa kajian materi tentang komparasi langsung. Oke, udah kecil. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang kajian komparasi, teman-teman. Kajian komparasi ini kajian apa sih? Kajian komparasi ini kalau dalam ilmu akademiknya, aduh sorry ada suara anak kecil. Minta maaf teman-teman ya, ada suara anak kecil ya. Iqbal ambil alih dulu, Dek. Oke, lanjut ya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Nah, kalau kita bicara dalam ilmu pengetahuan di ruang akademik, kajian komparasi ini kajian apa sih? Nah, dulu ada nama mata kuliah perbandingan agama, terus diganti teman-teman ya. Kenapa? Diperhalus bahasanya. Karena ternyata menurut para ahli mungkin perbandingan agama secara langsung ini nggak etis, karena seolah-olah menunjukkan keburukan agama orang lain. Tapi pada faktanya tentu ketika kita membandingkan, kalau kita bicara agama, bentar aduh ya Allah suaranya makin kencang ya. Kalau kita membandingkan agama, ya kita bicara benar dan salah. Nggak ada agama yang semuanya benar. Pasti agama diantaranya kalau udah ada yang benar, pasti ada yang salah. Ini realitas ini yang tidak sanggup dihadapi oleh orang-orang di akademisi. Kenapa? Ya bisa jadi mereka nggak berani untuk berkata benar dan salah. Sementara Islam ajarkan begitu. Islam katakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ini yang kita lakukan. Kajian perbandingan agama ini teman-teman ya. Kajian perbandingan agama ini memang kita membandingkan antara Tuhan mereka dengan Tuhan kita, antara kitab mereka dengan kitab kita, antara nabi mereka dengan nabi kita secara esensi. Mari kita bahas tentang esensi Tuhan, konsep ketuhanan, kitab suci, nabi, hukum-hukum, kemudian ajaran tentang perempuannya. Mari kita bandingkan secara langsung, nggak usah pakai basa-basi. Contoh, Tuhan kalian seperti apa? Oh, Tuhan kalian itu bersifat manusia kemanusia-manusiaan. Ya udah nggak apa-apa. Oh, Tuhan kalian itu bisa mati. Ya udah nggak apa-apa. Tuhan kalian itu terkutuk. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kita berbeda pandang dalam konsep ketuhanan. Tuhannya umat Islam tidak pernah terkutuk, tidak pernah mati. Jangankan mati, tidur aja nggak pernah, mengantuk aja nggak pernah, apalagi ngantuk ya. Apalagi tidur. Maka akui, oh Tuhan kami ada cadangannya, Rifa. Enggak apa-apa. Tuhan kami itu tidak cuma satu, Rifa, ada 3. Ya enggak apa-apa, silakan. Tuhan kami itu jangan, yang enggak bisa itu gini, guys. Tuhan 3 ngakunya 1, itu kan penistaan, itu fitnah, itu ya, fitnah keji itu ke dalam dunia akademisi. Itu yang kita berangus, kita hantam. Omongan-omongan dusta itu. Tuhan kami itu ada cadangannya, Rifa. Kenapa? Kalau Tuhan kami mati 1, yang masih ada yang 2. Enggak apa-apa. Klaim-klaim seperti itu yang ingin kita angkat supaya orang-orang ini bisa jujur dengan keyakinannya. Loh, emang kita marah kalau mereka punya Tuhan 3? Ya nggak apa-apa lah, baguslah Tuhannya banyak. Kalau kita cuma 1 dan kita sudah cukup dengan Tuhan yang 1 itu, ya. Kalau mereka Tuhannya banyak ya monggo, nggak apa-apa, hak mereka. Oh Ripa, kalau Tuhan kami itu disalib, ya nggak apa-apa. Dan yang menyalib itu kehendak iblis, yo, ya nggak apa-apa, bagus. Berarti karya iblis itu bermanfaat buat Kristen, nggak apa-apa. Oh Ripa, kalau Tuhan kami itu lahir dari rahim perempuan lewat vagina, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Apa kita harus mempermasalahkan Tuhan mereka begitu? Enggak. Oh Pak, bagi kami itu kalau disesatkan itu, kalau orang penyesat harus kami bun-bun, kami masukkan ke dalam laut. Oh ya nggak apa-apa, kami hati-hati aja. Berarti kami bisa mengimbau keluarga kami, hati-hati. Ada orang Kristen nanti dia berpandangan kalau kau dianggap penyesat, kalau dibun-bun sama dia, tuannya curu gitu. Kan begitu. Tapi pemahamannya itu betul-betul pemahaman yang seperti itu kah? Kan begitu. Jadi ketika kalian sudah kami paparkan iman kalian dan kalian sepakat dengan iman itu, ya nggak apa-apa. Kami tinggal hati-hati aja. Kan gitu. Inilah gunanya ilmu perbandingan agama dan dialog lintas agama. Bukan membuat semakin berpecah belah, tapi menunjukkan kepada kita bahwa kita ada berbeda, bro. Ya Tuhanmu 3, Tuhan kami 1, Tuhanmu manusia, Tuhan kami ya Tuhan. Kan seperti itu. Jadi nggak perlulah kita bertengkar ya. Gampang kok. Hidup dengan orang Islam itu gampang. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu Tuhanmu yang 3, untuk kami Tuhan kami yang 1. Kan seperti itu, bro. Ya kan enak kan sama kami umat Islam. Nah, ini yang kita lakukan sekarang.
Lo ya udah. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang, saudara. Silakan. Ada yang perlu dibantu karena saya lihat curhat melulu. Ya kau minta naik, ya kau naikkan lah. Harusnya kau tanya, apa yang perlu kubantu sama kau, masih sakit? Oke, lanjut. Ini nih, ada Kristen. Ya, teman-teman ya. Alhamdulillah ya Allah subhanallah ya Allah perlihatkan bahwa memang mereka itu punya agenda keji ya untuk merusak NKRI kita, dan nanti kita akan bongkar. Nanti saya akan spill lagi teman-teman, ternyata Mikana juga pernah diajak oleh penghujat itu oleh si pembayar ini, donatur ini, untuk menghujat agama Islam. Nah, kenapa Elia gagal teman-teman kata Rudionya? Ternyata Elia itu karena AIP itu, jadi dia gagal pergi berangkat. Nah, kenapa si Kiamat gagal? Mungkin Kiamat ada polemik dengan hukum, mungkin nggak tahu lah kita ya. Oke. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Islam bagaimana kalau umat Islam ini membela kebenaran agamanya. Pertama, tidak perlu takut dengan memperlihatkan wajah, tidak perlu takut dan bahkan mengupgrade value dengan belajar. Nah, sekarang kita layani oten-oten yang ada di Komal. Silakan kalian oten bertanya saja, kami menjawab. Silakan. Kalau kalian punya ilmu buka cam, mari kita diskusi dua arah. Tapi kalau kalian awam bertanya saja. Hadits Said Bukhari 4814 itu kira-kira bisa dijelaskan? Iya, silakan Anda, apa poinnya? Silakan Anda bukti kalau Anda membaca hadis itu, silakan jelaskan kepada kami. Ya, nanti dibilang saya yang menafsir. Ya, kalau kau nggak percaya Tuhan kau bisa melindungi kau, jangan kau cerita-cerita agama di sini. Saya bacakan ya. Begini loh Kristen, kalau Kristen di sini mengaku menyebarkan kebenaran tapi Jangan takut menyebarkan kebenaran karena Tuhannya nggak cukup mampu membela keyakinannya, apa yang kau bicara? Jangan beda dengan kelasnya dengan kami. Saya bacakan ya. Silakan. Banyak Hadits kali Said cerita kalian. Bukhari nomor 4814. Nabi Berapa? pernah- 48 berapa? Teman-teman diam berapa? 4814. 48-14. Silakan. Apa masalah di situ? Nabi pernah menggilir semua istrinya dalam satu malam. Padahal hari itu beliau mempunyai 9 istri. Itu maksudnya menggilir itu gimana ya? Oke, siap. Di mute, teman-teman. Wajar, pertama saya harus menyampaikan dulu ya. Orang Kristen itu wajar kalau mereka bertanya tentang hal ini. Kenapa? Karena memang mereka punya Tuhan yang tidak beristri. Entah karena memang tidak kuat dan tidak mampu atau apa, kita nggak tahu. Nah, orang Kristen menganggap hubungan seksual itu adalah perbuatan keji, teman-teman. Ya, ingat ya. Banyak orang Kristen menganggap hubungan seksual itu adalah perbuatan keji. Secara tidak langsung mereka menganggap mereka adalah hasil dari perbuatan keji. Makanya Yesus itu adalah orang yang dianggap bersih karena lahir dari bukan hubungan seksual. Nah, teman-teman sekali lagi ya, paradigma orang Kristen menganggap hubungan suami istri itu adalah perbuatan keji. Sementara di Islam tidak pernah mengatakan hubungan seksual suami istri itu adalah perbuatan keji karena itu diizinkan oleh Allah. Nah, jadi saya gini paling malasnya kalau saya lagi menjawab itu jangan ganggu ya. Kamu di sini kan murid, saya dosen di sini, saya gurumu di sini. Jadi saya bukan menerima keluhanmu tentang bagaimana cara saya menjawab. Cara saya menjawab itu urusan saya. Diam dulu. Iqbal jadikan moderator salah satu deh. Saya di sini bukan budak, saya di sini guru besar Oten. Di mana saya menjawab? Yang tidak ada saya yang jawab aja, Rika, saya yang jawab. Saya tanggapi dia. Saya tanggapi. Ya udah. Kamu raja. Enggak gini, ya udah. Saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya. Urgensinya buat kamu apa? Ini jelasin aja yang tadi. Iya, saya jawab. Ini saya Pastor Sarah, saya Kristen, saya pendeta ya. Saya mau tanya kamu, urgensimu bertanya itu apa? Pengen tahu aja, pengen tahu. Saya jawab begini, mau Muhammad itu menggilir istrinya, itu urusanmu apa? Kenapa kau nggak urusin saja orang-orang yang ngaku-ngaku apologet? Ya, kenapa kamu tidak ngurusin yang menghujat orang apologet? Kristen, tapi hadits dan Quran mereka sendiri. Itu tahu, yang tahu. Nggak perlu ngurusin itu. Yang kau urusin. Memang mereka haditsnya yang menghujat kok. Mau Kasara, aku bagi wawasan ilmu aja. Memang Kasara, orang-orang seperti ini percuma kakak lawan, karena orang seperti ini tidak akan pernah mau diam, Kak. Bahkan kakak sendiri sebagai pendeta dilawan sama dia saja, yang bersundal saja nggak dia urusin. Ya, jadi begitu ya. Si Bililin sama istri orang itu si Putri kau nggak ngurusin. Jadi sudah begitu. Si Daniel itu sama si Indah kumpul kebo nggak kau urusin. Bahwa yang
si Vivi itu dengan si Andre nggak kau urusin. Saya nggak urus mereka. Ya Si tanya Hadid. Budi ya. paracetamol dengan istri orang nggak kau urusin. Si Silpa nama Mikage nggak kau urusin. Itu para Hadid pesundal itu kenapa nggak kau menghujat urusin, ngaku-ngaku apologet? Nggak perlu kau urusin ya. Oh cuman sampah. Hujat nggak? Kau sendiri nggak melakukan apa yang dilakukan Yesus, yang diajarkan Yesus. Yang kau lakukan ini diajarkan Yesus nggak? Suruh Yesus kau nggak melakukan ini. Kenapa? Saya kan bertanya. Nggak Kau boleh. nggak ada urusan di situ. Nggak boleh bertanya. Nggak bisa. Lo nggak Karena bisa. bukan urusanmu. Nggak bisa. Jadi Kalau kau mencampuri, ya, kau mencampuri dapur orang, kau urusin dulu dapurmu, ya, oke? Yang menghujat itu adalah hadis dan Itu Quran tidak ada sendiri. penghujatan, justru kau lebih menghina Tuhan Yesus. Quran kan menghujat. Ketika Quran kau itu banyak menjadi menghujat. pesundal, Hadis juga begitu. pesundal kau di gereja, Ya, sok bahas pesundal Tuhan, apanya, ya? itu kau lebih menghina lagi. Ya, pesundal apanya? Ya kau tanya saja itu si Billy dengan istri orang, Najis, ya. Billy Orang dengan sudah istri ngomong orang. lain tidak baik itu. Bililin udah dengan najis. istri orang, kau Keluar kenal dari Bililin kan? hati, Kau ya. tahu Bililin kan? Bililin Kenapa paling nggak kau mulutnya urusin dia? najis, ya. Ya, Sampah kamu kan, perlu ya tahu, sampah mulutnya inilah. najis. Apa Makanya yang aku keluar dari bilang, itu mulutnya nggak berguna. keluar dari Ya. hatinya, ya. Dan itu nggak ada kita ilmu. keras. Jangan kamu Sampah bela-bela ini. orang begini, ya. Kau sampah, Yesus sudah mengajar apa yang keluar dari mulut. kau sampah. Bagaimana kita mau berdebat dengan orang Kristen, teman-teman? Si Yehuda ini aja, Kak Sarah saja dia lawan begitu di depan publik loh. Pastor loh ya. Padahal Kak Sarah lagi ngingatin dia. Kau bertanya tentang itu urgensinya apa? Itu masuk akal pertanyaan itu loh. Kenapa? Diam dulu, saya lagi ngomong. Inilah kau Itu laki-laki Muhammad dengan perempuan ini. istrinya. Muhammad mau ngapain sama Dek, istrinya? Dek, Iqbal, jadikan Noni moderator salah satu dek. Biar Noni mute, Dek. Udah, sudah. Yang Bodoh mana? Yang mana banget dek? kau. Yang ini. 17. Yang ini ya. Yang 17 ini ya. Oke, ini turun dulu dek. Bentar, Melakukan yang apa dengan istrinya, urusannya Iya, kamu lagi. Emang saya tidak tahu kamu. Siapa dia? Tahu apa kau? Sampah kau. Eh, Tahu apa sampah. kau? Mulutmu itu yang sampah. Kau ya. yang sampah. Ya, Sabar, apa yang Kak Sarah, keluar sabar, Kak dari Sarah. mulutmu Sabar, Kak Sarah. itulah yang keluar dari hatimu. Kamu Ya memang Kak Sarah. sampah kau. Tewu ya. Karena kau Kamu nggak tanya mencerminkan. Joshua Tewu. Apa kau Joshua Teu? Joshua Teu semua orang pun tahu dia sampah. Ngomong, Sarah, ya. Joshua Saya doakan berbicara anakmu dengan diperkosa. yang suka menajis. Ya, sabar, sabar, Kak Sarah, sabar, Kak Sarah. Semoga anak saya udah diperkosa. Ya. Sabar, Kak Sarah. Sabar, Kak. Jadi gini teman-teman ya. Diva ini mulutnya Bagaimana najis. caranya Kamu kita? suka- Jadi teman-teman ya. Bagaimana Tritung ini bisa diskusi dengan kita? Sementara dengan Kak Sarah saja perempuan, dia laki-laki loh ya. Ini Kak Sarah perempuan, pastor lagi, ya pendeta lagi. Dan Sayang dia adalah orang Kristen sendiri. Ini laki-laki guys. Apakah menurut kalian mungkin saya berdiskusi dengan orang ini? Tidak, makanya saya tidak izinkan. Kalau kan saya bilang, tidak izin kalau kalian diam dulu, kami di sini justru ingin mempertontonkan kau supaya orang Kristen yang lain tahu bahwa ada orang Kristen biadab kayak kau. Nah, jadi ada orang Kristen yang normal otaknya di luar sana tahu kalau orang-orang apologet kayak kau ini nggak pantas. Dan dulu. Nah, bayangkan teman-teman baik-baik ya. Saya saja. Tuhan ya mulutmu itu. Diam dulu lah kau. Kau laki-laki loh. Kamu nggak tahu kebenaran. Ya diam dulu. Nama kau Yehuda loh. Yehuda itu tukang. Yehuda itu yang meski di papa penantu loh. Yehuda itu yang berzina dengan Tamar loh. Zina, ya. Enggak, Yehuda itu yang berzina dengan Tamar. Itu sejarah Kristen loh, sejarah agama Yahudi. Dengar, Pura, iya diam dulu. Enggak ada perzinahan. Nabi-nabi tidak ada yang berzina dalam Islam, ya. bangsa pezina. Enggak ada, itu fitnah kau itu. Enggak ada datanya. Kalau aku ada datanya, udah diam dulu. Kau mau ngapa? Mau di sini atau tetap di sini mau turun? Bilang aja kalau mau di-kick. Kami justru bangga mempertontonkan kau di hadapan publik biar netizen tahu bahwa orang-orang kayak kau yang membuat kami itu semakin kuat. Dijelasin. Apa dibuka? Saya lagi ngomong, bagaimana kami mau ngomong? Kau ngomong terus, perempuan aja kau lawan. Kau laki-laki, Kristen pula kau lagi. Ngaku pula Kristen, apa nggak marah Kak Sarah? Gimana Kak Sarah nggak marah? Kau ngaku Kristen mencemarkan agama dia. Bagaimana Kak mungkin Kak Sarah ini nggak marah? Kau Kristen, gara-gara kau, ku buat kayak kau memframing agamaku, sakit hatinya. Wajar Kak Sarah marah kepada orang-orang Kristen kayak kau ini. Kenapa? Orang-orang kayak kau ini yang membuat Yesus makin tercemar namanya. Ngaku Kristen, ngaku anak Theos, ada simbol salib pula nih. Kau tengok tuh ada simbol salib pula tuh pula. Tapi perangai kau kayak dajjal. Perempuan kau layanin, kau lawan.
Ya udah kau diam dulu. Kamu hujat Yesus ya. Ya udah diam dulu gantian bisa. Itu najis. Ya udah aku najis pun nggak apa-apa menurut Aku kau nggak najis. masalah. Ya nggak apa-apa. Jijik di hadapan Tuhan. Ya nggak apa-apa. Kau kan bukan Tuhan. Ya udah ya. Udah buka aja mic-nya dulu. Biar nggak teman-teman buka mic-nya dulu. Bacotnya Biarkan dia sih buat. udah tolol. Iqbal, Ukuranmu yang Uni menghujat. kasih dia 2 menit untuk bicara sepuasnya. Kitabmu itu yang Kasih dia. menghujat. Tuhan mau kau kutuk bodoh. Ibal, gak usah. Biarkan dulu dia puaskan dengan pengujatannya, biar kita counter habis itu. Silakan. Ya, bagaimana kamu bilang menghujat? Ya, datanya juga sudah seperti itu. Ya, Muhammad diberi kekuatan 30 laki-laki. Yang menghujat siapa? Nggak ada. Yang menghujat hadismu kan? Lalu Muhammad menikahin bocil 6 tahun. Itu yang menghujat siapa? Orang Kristen nggak menghujat. Itu data. Kamu tersinggung dengan data itu. Ketika Quran, ya kamu membaca Al-Quran, surat Al-Jin ayat 1. Jin-jin mendengarkan. Itu menghujat? Bukan. Allah SWT mengutus setan. Maryam 83. Dia memelihara setan. Al-Abiyah 82. Itu menghujat. Yang menghujat Al-Quranmu. Kamu sadar diri. Ya. Udah belum? Gimana setan masuk Islam? Hadits Said Muslim Tahu-tahu silsilah 35. Tuhan Yesus Jin nggak? masuk Tahu. Islam. Itu dapur mereka, nggak perlu kau campuri. Kalau orang Nggak, Muslim sabar, Kak, sabar, Kak. Sabar, silsilah Kak, Yesus, sabar. Nanti kau kan bisa sekarang saya kasih menjelaskan kesempatan nggak? bicara. Itu saya tampilkan Ya udah data. selesai belum? Saya tampilkan Udah selesai data, belum? Ya. Udah Jadi selesai saya belum? tampilkan data itu bukan menghujat. Iya, udah selesai Supaya belum? kalian tahu. Sudah selesai Ya. belum? Ya. Udah. Ya sudah, silakan. Udah. Kamu Oke, mau apa? diam ya, di mute ya. Silakan, Di mute. jelaskan. Jadi teman-teman, kenapa saya sengaja untuk membiarkan dia 2 menit untuk membicarakan paradigmanya terhadap agama Islam supaya kalian tahu bagaimana sudut pandang dia terhadap agama kita. Kenapa begitu? Biar kalian tahu bagaimana cara kalian menjawab. Pertama, mengatakan Nabi Muhammad perkasa menggilir istrinya itu bukan penghujatan, itu pujian. Kenapa? Tidak ada laki-laki yang terhina ketika dikatakan perkasa. Mungkin bagi kau impoten itu lebih mulia ketimbang laki-laki perkasa. Karena kau logikanya terbalik dengan kami. Kan aku bilang di awal tadi. Bagi kami, ketika seorang nabi memiliki kekuatan pria 30 pria, itu bukan penghinaan. Justru adalah pujian karena dia adalah manusia yang mampu. Nah, menikahi bocil. Apa masalah Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Coba kau tunjukkan permasalahannya di mana. Pertama, yang menikah ini adalah orang yang paling bisa menjaga hawa nafsunya. Yang kedua, bukankah di kalangan Yahudi, dan Yesus sendiri adalah orang Yahudi, ada halakah boleh menikahi anak usia 3 tahun? Hukum Yahudi begitu. Loh, kenapa jadi melanggar moralitas menurut kau? Nanti kalau aku balik tanya, ada tidak di Kristen diajarkan hukum menikah itu umur sekian, ada tidak? Menceret kau nanti. Nah, kalau aku menuduh kau justru justru agama kau nggak jelas. Kenapa? Kau memfitnah Tuhan kau tuh 3, makanya Pastor Sarah marah. Pastor Sarah tahu Tuhan itu cuma 1, lah kau tuduh Tuhan 3, kan kurang ajar kau itu. Kau bilang Tuhan ada cadangannya. Nanti diganti lagunya sama orang-orang. Orang dulu balonku Tuhan ada 5, 3, pecah 1, Mana saya tinggal bilang Tuhan 4. Nah 3? sekarang kau, Tuhanku ada 3, mati Kamu 1, tinggal bilang 2. Wajar Pastor Sarah marah kepada tritung-tritung ini. Saya kan lagi ngomong. Tadi kau ngomong ku biarkan. Kenapa? Kau nggak cukup siap. Katanya kau siap berdialog. Kalau siap itu mental kuat-kuat lah dengar. Aku aja siap mental mendengarkan ocehanku terhadap nabiku tadi. Kenapa giliran aku menjawabnya kau nggak kuat Ya, mental? gimana saya bilang Tuhan 3? Oh, Tuhan kau ada berapa? 1, Tuhan Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Bapak siapa? Bapak siapa? Jangan di-mute. Bapak, Ya, Bapak siapa? dalam aku. Bapak itu Yohanes Yesus. 14 ayat 10. Bapak itu Yesus. Iya. Roh Kudus juga Apa? Yesus. Ya, Yesus bilang, Yohanes Berarti 12, Bapak yang mati di tiang salib. Saya Ya kasih udah nggak data. usah kau jelasin. Aku langsung aja. Berarti yang mati di nggak usah. Aku cuma langsung aja. Yang mati di tiang salib Bapak bukan? Beliau Jujur, melihat kami ingin Yesus tahu kau ini melihat tritung. Jangan-jangan kau wanes untuk Bapa. tritung. Kau tritung karena ada Pastor Sarah kau takut. Jadi kau Oh. pura-pura wanes. Aku ingin kau jujur dulu Gimana wanes saya nggak? pura-pura? Berarti Kamu kau mau aku yang tanya mati di tiang salib Tritunggal. Bapak. Ya udah. Tritunggal itu ada di kejadian. Kau tritunggal. Berarti kan kurang ajar kau. Kau bilang Tuhan itu cuma satu-satunya Yesus. Tiba-tiba kau tritunggal. Tuhan itu Nah ini punya aku bilang roh, pantaslah Pastor Sarah mengamuk sama kau. Kau Tuhan itu fitnah punya Tuhannya roh dan 3. punya firman. Diam dulu. Yang ku tanya itu Tuhan kau tuh 3 atau 1? Kau bilang 1. Sekarang kau bilang Tuhan 3 dalam 1. Nah inilah kenapa Kristen-Kristen ini dihajar sama Pastor Sarah. Kenapa? Siapa yang hajar? Lah
Sekarang aku tanya, Yesus mengajarkan Tuhan ada berapa? Tuhan, Yesus tidak mengajarkan Tuhan ada berapa, dia membawa kedamaian. Kenapa kau Dia kabur-kabur? mengajarkan Berapa kasih. Tuhan kata Yesus? Coba, Dia kau jangan mengajarkan fitnah. kasih. Apa kata Yesus? Kehidupan kekal Kenapa? hanya benar Yesus engkau bilang satu-satunya begini, Allah. benar. Barang siapa membenci Kehidupan saudaranya, kekal dia dia. sama dengan Aduh, memang membenci. betina ini. Ini susah teman-teman. Dia tadi ngomong panjang lebar, kita nggak ganggu kan? Saya kasih kesempatan bicara. Ketika saya bicara dia potong. Kenapa? Dia ini orang yang ingin mengganggu kita, tapi nggak siap kalau seandainya kita hantam balik kepala bapak moyangnya. Kenapa? Malu dia. Ketika Silakan. tuduhannya udah kami udah Oke, memperlihatkan. Sudah cukup silakan. ya. Sudah cukup saya perlihatkan kepada kalian, baik Kristen dan Islam, bagaimana kualitas Tritunggal. Jangan dikiku nih, baru aku mau hajar tadi. Bentar. Tuh, naikkan Ini ya. lagi, tolong. Mana dia? Nah, ada Mika, naikkan Mika dulu. Ada info dari Mika itu yang mau disampaikan itu nanti. Bentar Mika, mana dia? Nggak ada lagi dia. Sebenarnya dia mau turun itu, cuman dia nggak mampu, malu untuk bilang aku turunkan katanya, malu dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semalam tadi diskusi mengatakan diakui dia Tuhan, dia dua. Ya Siapa? benar Tuhan Yehuda tadi. Oh. Dia diskusi sama saya tadi semalam. Terus dia mengatakan roh yang ada di dalam tubuh Yesus adalah roh manusia biasa. Waduh. Nah, makanya aku bilang wajar orang seperti Pastor Sarah ini yang memiliki keyakinan bahwa Yesus itulah satu-satunya Tuhan marah dan ngamuk Tritung ini. Pertama, tadi supaya nggak dihantam Sarah, dia langsung bilang, Pastor Sarah dia bilang gini, Tuhan itu satu, kata dia. Memang apa ya? Kayak mana ini, Kak Sarah? Mereka nih gimana menurut kakak ini? Mereka itu dalam denominasi keyakinan aja mereka nggak konsisten. Silakan Kak Sarah. Ya makanya selalu ku bilang kan, saya bilang orang-orang kayak gini nggak perlu dengar. Makanya saya dukung banget tentang acaramu itu. Memang seharusnya ya, orang yang mengajar itu orang yang pernah diajar, ya kan? Perintah kalau memang mereka mengakui tentang amanat agung, karena itu pergilah ke segala bangsa, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu kalau memang mereka mengakui ayat itu ya. Karena bagi saya itu ayat itu tak pernah ada, itu kan ayat tambahan. Tapi kalau orang-orang oten-oten Tritunggal ini mengakui dan selalu itu alasan dia untuk menyerang Islam, ya nggak kayak gitu caranya. Dan itu harus murid, karena pesan itu Yesus berpesan itu ketika Yesus mau naik ke surga itu kepada murid. Jadi kepada muridnya dia berpesan begitu, jadikan semua bangsa menjadi muridnya. Nah, orang ini kan nggak pernah jadi murid. Si Yehuda tadi pernah jadi murid nggak? Yang typing di bawah pernah jadi murid nggak? Ke gereja aja nggak pernah. Di gereja pun nggak pernah pendetanya mengajarkan tentang khotbah pengajaran, nggak pernah. Tapi Ya kan? gini Kak Sok Sarah, sedikit mengajar. Kak. Ini aku bukan mau nge-framing ya, tapi ini realitas yang kalian bisa lihat nih. Aku jujur ya Kak ya. Mungkin aku nggak tahu lah hubungan personal kakak dengan Mikan atau yang lain-lain baik atau buruk, aku nggak peduli ya. Tapi jujur ya, ini jujur nih. Aku lihat yang paling banyak penghujatan itu dari denominasi Tritunggal loh Kak. Ini aku jujur ya, aku jujur nih. Dulu Kak, si Malikil itu kan dulu musuh besar aku tuh dalam dialog itu. Setelah dia jadi oneness, jadi dia mulai ini Kak, mulai dengan Islam tuh mulai mengurangi gitu loh. Mulai dia fokus kepada internal dia. Aku pikir ada perubahan baik, walaupun di depan kakak mungkin masih belum inilah dia. Tambah lagi Kak, Mikana ini Kak. Mikana itu Kak, Tritunggal, oh banyak kali manipulatifnya dulu Kak, pertama-pertama. Setelah dia jadi oneness, kok berubah sikapnya gitu. Mulai dia pakai nama Yeshua, mulai dia pakai bahasa asli, mulai dia agak ini gitu kan. Ini aku bilang, justru kalau kayak gini ya, seolah-olah gini loh. Kalau memang ada agama yang memperbaiki orang, ya berarti oneness memperbaiki akhlaknya orang Kristen gitu. Kenapa? Kenapa ketika jadi Kristen malah dia kayak aku tuh dengan beberapa orang Brutal baik gitu ya, jadinya. Tritunggal. Iya kalau dia tetap coba Sopi Kuntul pijak Al-Quran dia Kak, Tritunggal. Sekiamat semua dia serang Kak. Dia serang oneness, dia serang Roma Katolik. Brutal. Si Taipudin brutal. Untuk ke agama lain ya. Perhatikan teman-teman nama-nama mereka. Coba saya tanya, dulu Bililin itu walaupun Bang Kak Sarah mungkin gak ini dengan dia. Si Bililin itu dulu menyerang banget Islam itu. Setelah dia jadi GO, jadi oneness, slow down dia kawan-kawan. Nggak tahu lah ya, nggak ngerti lah. Saya pernah Karena ribut mungkin sama udah Bililin independen. juga gara-gara dia menyerang Islam.
yang Ya, bentar Pak Cuma, Praja ya Ulung itulah namanya Bentar, Pak, spirit sabar ya. itu ya. Spirit. Tiwa Timena itu waktu aku di Jakarta itu pokok aja ketemu mana mau dia Kak. Tapi kalau yang GO ya, kalian tau nggak rambut kriwil, kakak rambut kriwil itu kiting-kiting itu. Dia wanes itu. Sama aku baik loh dia itu loh. Kalian tengok si Tasya itu. Wanes itu sayang. Tengok dia itu. Bagaimana dia dengan umat Islam? Malah si Tritung yang nyerang dia. Makanya aku bingung nih, Tritung ini memang sibilis semua kayaknya, atau gimana ini? Kok bisa kalian kok kurang ajar gitu? Semua orang kalian lawani gitu. Hah? Itu yang kutanyakan gitu. Heran aku. Penghujatnya Tritung semua. Edis. Si Edis justru aneh Kak Sarah. Si Edis itu dulu belum barbar waktu jadi Unitarian Kak. Setelah ngaku protes Tritunggal baru jadi biadab. Kan? Makanya ragu aku. Kayaknya Tritung ini mungkin nggak tahu lah ya. Oke lah, kita sapa dulu di sini. Oke, Tante Mika, ada informasi terbaru yang mau disampaikan? Apa? Ada. Sebelum ke Pak Raja. Suaramu. Ya ada ya. Pertama, si Metatron mengatakan di samping gereja tempat iblis. Malam tadi ada videonya. Jadi setiap gereja itu ada iblis katanya. Yang kedua, ternyata ada hubungan antara Mikana juga pernah diajak tapi menolak. Dan ada bukti WA-nya oleh Rudi Yohanes. Itu pun mau dipertanyakan, orang ini mau nyerang Rudi Yohanes sama Mikana. Nyatanya yang lain itu perdebatan antara Metraton dengan si KM semalam menyatakan juga kebenaran ini, bahwa ini Mikana juga ikut terlibat, tapi Mikana tidak diterima oleh yang pelaksana ini karena dia udah termasuk golongan oneness. Dicek ke keimanan Mikana, karena oneness tidak jadi. Nah, perkataan si Lina Wijaya menyambung. Joseph sama Agatha diusir dari apartemen berdua karena cemewean. Soal Mikana saya tanggapin ya, itu benar. Ya dulu dia itu direkrut sama orang Sopiatul, memang mau dibawa ke sana. Dan dia kan target sebenarnya untuk ditangkap ya, karena sudah mau dieksekusi juga kan, di masa kayak anak Batak gitu. Karena ya memang kan parah banget, ditambah lagi dia diululukan banget. Dia kan awalnya yang heboh viral di TikTok kan, kita kan semua kan di YouTube ya. Habis itu karena itu kita akhirnya terjun ke TikTok kan, karena ada Mikana ini. Gua dulu Kak. Gua dulu, dia masuk ke komal gua dulu. Dia marah, dikira dia gua kan gara-gara temen ada orang Kristen naik ke komal gua. Nanya gini, Riva, Tuhan kau maha kuasa nggak? Maha kuasa kataku. Bisa nggak jadi manusia? Ya nggak mungkin Tuhan jadi manusia karena Tuhan bukan manusia. Kutanya balik Kak, lah Tuhan kau bisa nggak jadi tai? Aku bilang kan, bisa katanya kan. Hah, terkejut lah orang-orang Islam yang nonton aku Kak waktu itu pertama-tama. Si Mikana ada di situ, naiklah dia nangis-nangis. Si Ripa itu dasar gini-gini. Akhirnya dia buka room sendiri Kak. Sejak itu dia jadi apologet. Itu asal muasalnya Ya, sejak itu kan viral. Nah, jadi karena dia mau dieksekusi, dia target mau ditangkap juga, muncullah Amin Wijaya itu yang membackup semua para wanes-wanes itu yang baru berdatangan, yang ada mendekat ke Tulang lah gitu waktu itu. Tulang kan juga sama saya kan terjun ke TikTok akhirnya tahun 2022 itu kan, 2023 itu. Ya itulah awalnya, betul itu tentang si Mikana. Itu dia orang Sopiatul. Tadinya itu dia orang sana, akhirnya dia dikeluarkan, dikasih tahu seperti apa, dan dia itu target untuk dipidanakan kan gitu. Ya akhirnya dia mundur, termasuk si Bililin, Malikil, semua orang itulah. Bahkan satu juga Living Smile, padahal kalau dipikir-pikir dia kan lebih santun, lebih slow gitu kan, nggak ada indikasi ke sana, dia pun hampir juga menjadi target waktu itu. Diperingatkan, memang langsung datang petugas juga untuk ke mereka. Itu memang saya benarkan itu tentang Rudi Yohanes mengatakan Mikana sendiri pun waktu itu memang ditawarkan, bahkan diagendakan untuk dibawa ke sana untuk lebih leluasa. Terus apa permasalahannya? Nah,
permasalahannya kata Edis, Yesus punya Tuhan. Edis ini kan salah satu apologet yang banyak pengikutnya. Live dia satu hari itu sampai 50 ribuan K. Jadi kami umat Islam melihat, oh berarti yang paling banyak mengimani perkataan Edis. Edis berkata penyalipan karya iblis. Yang pertama, yang kedua, Edis berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Menurut Anda seperti apa sebagai orang Kristen menanggapi hal ini? Silakan. Nah, ya, kalau pertanyaanmu bagaimana menurut Anda, berarti pribadi saya kan gitu ya? Ya iyalah, Gitu masa ya? pribadinya Kak Sarah. Ini biar kita pertegas nih kan gitu. Nah, jadi kalau pribadi saya, Yesus tuh tidak punya Tuhan, melainkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, jadi menurut Anda pandangan Edis itu benar atau keliru? Bagaimana menurut Anda itu? Kalau menurut Ketika saya, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, bahkan Edis mengatakan orang gila, orang Kristen itu gila kalau mengimani Yesus tidak punya Tuhan. Nah, kalau pendapat Anda bagaimana dengan pernyataan Edis Sidabutar itu? Yang notabene-nya adalah apologet yang sedang naik daun karena viewernya banyak. Bagaimana menurut Anda? ya biarkanlah dia ngomong seperti itu. Bukan Namanya masalah juga biarkan kan, itu. Yang saya tanya itu pendapatnya itu gini, pendapat gini, yang benar atau dengar. Aduh jangan, Namanya kita lagi kalian. ngebahas secara gini bro, bentar bro. Kita ini fokus kepada substansi ya. Kamu Kenapa nanya, begitu? Tapi mau saja nggak bisa gitu loh. Ya karena saya mau kita fokus. Pertanyaan saya, menurut Anda, pernyataan ini itu bisa dikatakan sesat nggak? Saya ngerti. Nah, Saya silakan. ngerti. Point of view-nya bukan di situ. Oh enggak, sorry. Point of Point view-nya of view adalah- saya ingin menunjukkan mana ajaran Kristen yang sesat, mana ajaran Kristen yang benar loh. Nah, Kenapa? Karena Kalau- kami mau berdebat kalau- dengan orang Kristen, kebutuhan kami berdebat dengan orang Nah, Kristen nanti. Jadi mohon ini- maaf nih, ini kalau kamu- Anda di sini tidak sesuai dengan ini jalur kamu kami, nggak maaf mengerti. kami tidak bisa. Kamu, kenapa kamu harus lari? Ini kamu nggak mengerti. Kok lari? Ya. Nggak mengerti Kapasitas apa? apa kamu yang menentukan itu sesat atau tidak, sementara kamu bukan Kristen? Bukan saya yang menentukan sesat, saya justru tanya kamu. Karena saya tidak punya kapasitas mengatakan orang Kristen ini sesat, makanya Nah. saya tanya Kristen. Oke, Karena Kristen itu punya Roh Kudus justru- dalam dirinya, makanya saya tanya lu, makanya lu nggak ngerti dari tadi. Oke. Gua tanya lu, menurut lu pernyataan Edis ketika Jangan mengatakan Yesus punya nyerocos, Tuhan itu sesat atau enggak? Ini kenapa sih Rifa, Kristen jangan sini? nyerocos. Kasara, coba Kasara udah dapat poin Kasara aja yang ambil alih, silakan Kak. Kenapa takut? Ya kan, Kak Sarah? Kok lari? Kakak tahu kan Ya, poinnya? enggak. Iya takut nggak banget. Silakan, paham Kak. ya, dia nggak paham. Gini loh, saya Apa? jelasin. Ini kan Muslim Apa lagi ya, apa? bertanya. Ini Muslim lagi sedang bertanya nih, ya kan, kepada Kristen. Edis berkata begini. Nah, menurut kamu seperti apa? Setuju nggak pendapat Edis? Jadi mereka ingin tahu, simple gitu. Kok pertanyaannya kenapa belat-belit? Ya udah, Sarah, aku mau jawab ya. Ya. Kalau itu versinya Edis, itu versinya Edis. Ya versi saya gitu loh. Ya versimu apa? Aku- Jelasin versimu apa? Kan itu yang ditanya Rifa dari tadi. Kamu nggak nyimak dari tadi, Sarah, berarti. Kan udah saya bilang, kalau versi saya pribadi, Yesus itu punya Tuhan. Kalau Edis bilang Yesus itu punya Tuhan, ya itu versi dia. Belum ngerti juga, Jawabnya, Sarah. itu jawabannya. Udah ya, udah kita udah dapat Kak. Nah, Kita udah dapat. Nah, udah. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah dapat Hanya gitu aja. konklusi dari aduh, iya. Memang itu aja kebutuhan kita di sini kok. Diam dulu ya. Loh, Jangan kalau ini bentar dulu, ini Bro. belum tanya jawab atau cuma nih? Iya, ada Iya, memang lanjutannya. gitu. Dia tanya Rifa tadi, ada Sebentar dulu, lanjutannya. Bro. Nah, itu kan udah kamu jawab. Jadi Rifa melanjutkan Iya. pertanyaan kedua. Jadi menurut kamu Terlanjut- Edis salah. Menurut Iya. kamu Edis sesat. Gitu pertanyaannya yang kedua. Nah, menurut kamu bagaimana? Kamu jangan, Sarah, kamu jangan ambil posisi yang bukan. Malah dia. Kan nih, Dia ini kesini mau ngapain sih? saya kan diminta sama Rifa menjelaskan ke kamu karena kamu nggak ngerti pertanyaan Rifa. Kenapa kok kamu Iya. bilang saya mengambil alih? Kok aneh ini, ngaco. Kak Sarah ini Nggak sadar dia. Kristen. Gini loh, Cok. Di sini Kak Sarah ini Kristen, Cok. Karena gini, bisa jadi orang Kristen yang ngerti bahasa sesama Kristen, Cok. Ya, karena gua kayaknya udah nggak sanggup menghadapi lu karena gua takut sama lu. Kayaknya lu nggak ngerti. Kak Sarah lebih ngerti lu. Ternyata lu nyambung. Nah, Kak Sarah itu tadi mengulangi pernyataan karena Kak Sarah ngerti bahasa gua. Lu mungkin terlalu rendah IQ-nya. Nah, ketika Kak Sarah mengulangi pertanyaannya tadi, kenapa lu malah nyerang Kak Sarah, Cok? Dia yang kita kasih di sini kesempatan untuk mempertanyakan lu, Cok.
Ini kan di sini lu naik ke Kamu sini tuh kan host diberikan tapi hak. kamu nggak mampu gitu loh. Kalau kamu jadi host jangan Ya lempar emang gue ke nggak mampu orang. ngadepin lu, makanya gue minta tolong sama Kak Sarah. Kenapa rupanya? Itu Loh, Rifa. kalau gue sebagai host Dari nggak mampu, situ aku urusannya sama lu apa? representasi kamu ini sebenarnya seperti itu. Jika kamu Representasi nggak apa sanggup, sih ini? kamu kirim ke orang gitu. Kak Sarah, silakan Kak Sarah. Iya memang karena gue nggak sanggup Ayo, ngadepin ayo. lu, makanya gue suruh Kak Ayo Sarah. Sarah, ayo Silakan, Sarah, Kak ayo Sarah. Sarah, apa? Iya, Mau iya nanya kan apa Sarah? iya kan aja dia, iya kan Loh, aja. kok takut Sarah? Kok takut Sarah? Bukan kok Ayo Sarah, takut nanya apa katanya. Sarah? Padahal karena dia Ayo, nggak Sarah. punya kredibilitas loh, nggak Ayo ada dong, kemampuan untuk Sarah. berpikir. Dia aja Ayo nggak dong, Sarah, memahami nanya pertanyaan dong. orang. Sarah, Ya kan? kamu yang nggak menyimak Aduh. jawaban orang. Ayo, Sarah, Jawabanmu tanya dong. sudah disimak, sudah didengar, tapi ada pertanyaan kedua. Jadi Ya menurutmu, udah silakan. kan ditanya si Rifa tadi. Jadi menurutmu, apakah Edis itu salah atau sesat? Menurutmu bagaimana? Sesatkah Edis? Itu pertanyaannya. Itu nggak kamu jawab. Kan saya sudah jawab. Jawabannya apa? Nah, berarti kamu nggak nyimak. Saya menyimak, semua menyimak. Ada kau jawab tadi. Versi Edis memang Kamu nggak nyimak. Nggak ada kau Sarah. jawab tadi. Oke, Nggak saya ada jawab kau ya, jawab, saya jawab kau ya. penipu. Saya jawab ya. Iya, kalian yang penipu kan kalian boleh berbohong 3 hal. Ini ditonton loh, ini ditonton orang loh, Loh, ini iya. live di YouTube loh. Iya. Saya tahu. Bahkan kau ingat Loh. deh, ini aja ditonton publik, kau aja nggak malu kau berbohong di sini. Tidak ada kau menjelaskan apakah ini Jawaban- sesat atau tidak. Itu yang ditekankan Kak Sarah. Pertanyaan, untuk menjawab itu ya, tidak ada Pantas Kak Sarah kapasitas ini kita marah-marah untuk teman-teman ya. Teman-teman, Alah. Kak Sarah ini tuh apologet senior ya. Nek, Wajar dia nggak ngamuk-ngamuk. perlu- Orang saya Kristennya nggak kayak peduli gini dia mau semua. senior Apa apa nggak tidak. ngamuk dia? Saya tidak peduli dia mau Eh? senior atau tidak, saya nggak Aku peduli. lah, aku bukan minta kepedulian kau. Aku lagi ngomong sama orang lain kok. Udah, kau mau di sini atau mau diskusi atau mau ngapain? Kita mau di sini kita mau tahu nih mana orang-orang yang berpihak kepada statement Edis, mana yang tidak. Sejauh ini aku diskusi dari para akademisi itu sudah ada Joshua Teu, sudah ada Esra Soru, sudah ada Deki Ngadas dan MBM yang mengatakan Edis sesat pernyataannya tentang ini. Ya, nah kau di pihak yang mana itu yang mau kita bahas supaya apa? Nanti aku bisa tahu di diskusi sama siapaku, lawan debatku siapa aja. Ya, dengar Itu ya, yang kita dengar bahas ya, di sini. Rifa ya. Dengar ya Rifa ya. Ya. Yang menentukan salah atau tidaknya itu bukan kita ya. Itu kan salah pertama. benar botol. Ini botol Jangan kali. kau mute Rifa. Jangan sabut. Jangan kau mute. Jangan kan kamu meludahi kau aja bisa aku. Kau pun Ya, meludahi tengok kau tengok aku meludahi kau aja aku bisa. Tengok. Aku gitu loh orangnya loh. Kak Sarah aja Kristen, perempuan, kau rendahkan kayak gitu apalagi? Nggak mungkin aku berharap kau memuliakan aku di sini. Jadi gini loh, Kristen-Kristen yang di bawah, yang terhitung di bawah ini, kami di sini ini membuka room diskusi ini supaya kami tahu mana Kristen yang betul-betul berpihak kepada Edis, mana yang tidak. Kenapa? Karena argumen Edis ini didebat oleh para akademisi Kristen yang berilmu teologi. Kenapa penting bagiku? Ya pentinglah aku mau berhadapan dengan kalian dalam dunia debat. Kalian yang ngajak-ngajak aku debat kok. Kalian pikir nggak ada pendeta kalian yang DM aku minta ngajak aku debat 2 arah? Jadi sebelum aku berdebat dengan kalian, aku pengen kalian selesaikan dulu urusan kalian. Makanya aku pengen tahu ini yang mana yang benar nih. Biar nanti aku jadikan sebagai apa? Sebagai bahan jurnalku nanti. Ini saya Aku lanjutkan seorang lagi akademisi. nih, Rifa. Aku potong ya, Lanjut Rifa. Sarah. Inilah yang aku juga salut dengan orang Muslim ya. Bahkan Ibu Pendeta Sarah Antoni, tahu ya, itu kami sama loh. Bilang belajar dari orang Muslim, cara mereka menghormati ulamanya. Orang Kristen tidak ada penghormatan kepada pemuka agamanya loh. Kalian lihatlah model semua orang Kristen begitu. Ya. Bahkan mereka berapa kali hanya karena perbedaan dan mereka tidak mau diajar. Mereka padahal kalangan jemaat gitu loh. Tapi merasa lebih pintar dari pendeta. Dari pendeta mengasih tahu sama mereka, bahkan mereka terang-terangan mengatakan juga ingin menunggang balikkan mimbar saya. Ya kan itu banyak orang-orang itu, orang-orang Tritunggal. Nah, ini udah kalian tonton sendiri. Dia sendiri yang nggak punya kemampuan untuk berpikir, tapi dia menghina orang lain. Ya kan? Pertanyaan yang saya tanyakan ke dia kan adalah pertanyaan Rifa yang dia tidak mampu jawab. Kalian sendiri semua saksinya di sini loh. Yang di YouTube juga nanti kalian tinggalkan komentar. Kalian pasti punya kuping kan, punya mata melihat. Memang dia nggak mampu berpikir. Pertanyaan itu gampang banget loh. Dari awal itu pertanyaannya cuma 1. Menurut pendapatmu apakah sama dengan pendapat Edis? Kan begitu.
tinggal jawab aja. Ini kan muslim bertanya wajar dong. Kenapa dikatakan menghujat? Saya aja biasa aja, di mana penghujatannya? Makanya saya bilang kalau kalian mau mengatakan muslim penghujat, kalianlah penghujat sebenarnya. Karena narasi kalian yang tolol itu membuat orang mempertanyakan, tapi giliran ditanya, kalian bilang penghujat. Ya, kalianlah penghujat sebenarnya. Orang-orang Kristen penghujat Yesus sebenarnya. Ya, perhatikan kalian orang-orang yang itu tadi. Enggak perlu kalian dengar orang-orang begitu. Bagus kalian kembali kepada gereja kalian, tanya pendeta kalian, itu ada legalitasnya, udah jelas itu. Ya, dimuridkanlah, jadilah murid yang baik. Kalian belajar sama orang-orang yang nggak berpendidikan, orang-orang oten ngaku apologet kayak gitu, kalian dapat apa? Itu aja dulu yang mau aku sampaikan, Rifa. Lanjut. Oke, thank you Kak Sarah. Ya, jadi teman-teman, Kak Sarah ini teman-teman kalau kalian lihat PS Sarah, nama akun YouTube-nya, dia ini mungkin lebih duluan daripada Edis hadir dalam dunia apologetik. Walaupun dulu, bahkan dulu frontal banget. Tapi ada banyak perubahan baik dari Kak Sarah ini ke Islam. Ya, maksudnya tuh sejak beliau menjadi Oneness ini memang udah aku bilang, kenapa ya kalau Tritunggal jadi Oneness atau memang udah Oneness itu kenapa agak banyak perubahan. Nah, maksud saya di sini mengajak Kak Sarah di sini supaya ketika pertanyaan kami ini tentang Yesus punya Tuhan ini, kenapa? Karena kita juga sering berdebat tentang ini. Kita ini sering kita jadikan bahan perdebatan, maka kami tahu dengan siapa kami bicara. Oh, ini pengikut Edis, denomnya apa? Yesus punya Tuhan. Dan itu Unitarian yang saksi Yehova itu. Yang mengatakan Yesus itu punya Tuhan, otomatis dia bukan pencipta, maka dia saksi Yehova dan Unitarian. Aku bahkan membantu kalian untuk mengklasifikasi mana yang Tritunggal, mana yang enggak. Kenapa banyak yang sok-sok ngakunya Tritunggal tapi Oneness? Banyak itu Kak Sarah. Ngakunya Tritunggal Kak, pas menjelaskan dia penjelasan JO dia pakai. Nah iya, Kenapa banyak begitu? Kenapa harus seperti itu? Aku ini akademisi. Tahu kalian? Akademisi itu kerjaannya tuh menuliskan apa yang dia tonton dan lihat. Kalian pikir nggak jadi jurnal ini? Penyalipan karya siapa? Ini bakalan jadi jurnal. Yesus punya Tuhan atau tidak? Ini bakal jadi jurnal ilmiah. Untuk aku pribadi. Kenapa Kapan harus lagi aku jadi kasih jurnal? lagi? Jangan cuma jurnal, tulis buku kalau perlu. Ini bisa dituliskan jadi Kalau ya insya Allah nanti. Ini jurnal ini kan rencana kan publik di ininya publishnya di kampus. Sama aku malah mau ajukan ke Muhammadiyah lagi. Untuk apa? Supaya orang Islam yang berdebat dengan orang Kristen itu punya adab. Contoh gini, kalau kalian sudah tahu dia JO, jangan kalian lagi katakan Tuhannya 3. Itu. Nah ini nih. Contoh nih Islam nih, mau debat sama Kak Sarah nih. Kalian serang apa yang tidak menjadi keyakinan dia. Apa? Dia tidak berkeyakinan Tritunggal. Itu loh. Artinya dia tidak percaya bahwa Tuhan itu 3. Ini dia Kak Sarah. Afwan. Iya. Boleh ekspresi kaget dulu. Cakra. Cakra Medonya. apalagi ketika ada orang Kristen yang mengatakan Tuhannya satu, apa kabar? satu-satunya. Shalom buat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikum Cakra Medonya. Ya kita kenalkan dulu nih Kak Sarah ya. Kak Sarah perkenalkan ini seorang orang asli Aceh tapi Saulus. murtad dari Islam dan terakhir mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu fiktif dan viral komentarnya di dunia sosial media. Ternyata kita lihat dia sering berkumpul dengan saudara Kristen. Saya nggak tahu nih, apakah dia sudah dibaptis menjadi Kristen atau di ateis, saya nggak tahu ya, karena saya nggak mau menjustifikasi. Cuman ketika kemarin kita terakhir diskusi, ketika saya komparasi, dia nggak mau masuk ke ranah itu, ya. Jadi Kak Sarah kita skip dulu masalah Yesus punya Tuhan atau tidak ya. Kita ada Cakra Medonya, ya. Sabar dulu. Kita mau tanya-tanya dulu nih, ada gerangan apakah tiba-tiba dia masuk ke komar kita nih? Silakan buka cam dulu, Pak. Open cam, Pak Cakra. Nah, kan mantap. Saulus dari Tarsus. Apa kabar ini? Apa kabar? Mirip-mirip Paulus kan, Kak? Kak Sarah aku bilang beliau ini mirip Paulus, aku bilang kan ada fotonya gitu. Cuman kalau Paulus tuh kan jenggotnya banyak, kalau dia kan jenggotnya sedikit. Kalau Paulus sedikit ya, harusnya kalau ditinggalkan dia rambutnya sedikit gitu.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.